A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak untuk kita mencermati setiap ucapan yang disampaikan oleh Ustadz sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Berarti dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menekankan supaya kita selalu mendengarkan, melihat apa yang diucapkan oleh para dai-dai maupun ustadz-ustadz maupun kiai-kiai. Jadi di sini kita harus berpikir. Nah, ini saya sengaja ambil 2 video untuk kita cermati isi ceramah beliau. Yuk, dan jangan lupa kita membawa lampu yang bercahaya untuk menerangi jalan kita supaya jangan tersesat. Yang kedua, jangan masuk jurang. Yuk kita saksikan video berikut ini. Undur man qala wala tandur man qala. Apakah ini hadis atau syair atau pepatah, Ustaz? Undur man qala ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan kamu lihat siapa yang. Ini perkataan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Perkataan ini benar, Pak, tapi pada tempatnya, yaitu dalam hal menerima nasihat. Tapi dalam hal menuntut ilmu, duduk bersimpuh pada seseorang, perkataan ini tidak cocok. Nah, setelah kita saksikan video tersebut, di sini Ustadz itu mengatakan bahwa perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu hanya cocok apabila kita menerima nasihat. Jadi hanya cocok waktu kita menerima nasihat. Jadi waktu kita menerima nasihat, baru kita dengarkan apa yang diucapkan. Tapi dalam hal menuntut ilmu, maka kita tidak boleh melihat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh ustadz tersebut. Jadi beliau mengunci di sini bahwa setiap perkataan beliau itu adalah benar. Jadi kita di sini tidak boleh berpikir untuk mencari pembuktian, untuk cross check apakah yang disampaikan beliau ini benar atau salah. Nah, kalau kita mengikuti nasihat beliau dalam hal menuntut ilmu, jadi kita tidak boleh melihat mendengar apa yang dia sampaikan. Kita cermati. Bila perlu kita catat dan kita cari dalilnya. Nah, itu menurut Ustadz ini nggak boleh. Kita harus sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Nah, jadi kalau kita mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat, ini kalau tidak pada tempatnya bisa menimbulkan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, karena kita tidak menggunakan akal pikiran. Apa yang akan ditimbulkan kalau kita mengatakan sami'na wa ata'na tanpa kita menggunakan pikiran kita, hanya mengikuti apa yang dikatakan ustadz tersebut? Satu, kita akan mengikuti apa yang dikatakan ustadz itu. Seperti terjadi baru-baru ini, seorang menusuk seorang ustadz hanya gara-gara zikir dengan cara zahar, dengan cara disuarakan, ditusuk. Nah, resiko
Akibat perbuatan tersebut adalah yang bersangkutan terancam hukuman penjara, terlibat kasus hukum. Nah, bisa jadi nanti didakwakan adalah perencanaan. Jadi pembunuhan berencana. Bisa didakwakan seperti itu. Nah, ini akibat tidak menggunakan pikiran. Risikonya terhadap diri sendiri. Bukan ustadz tersebut. Kalau ustadz itu tetap bebas dia berceramah, makan minum dia bebas, tidak terkurung. Yang bersangkutan terkurung, masuk penjara. Nah, gara-gara apa? Menghalalkan darah sesama muslim. Gara-gara mengatakan bahwa zikir zarah itu bid'ah. Nah, yang kedua, bisa menyebabkan seseorang anak durhaka kepada orang tua. Contoh baru-baru ini, seorang ibu yang menompang sama anaknya, ikut tahlilan, yang anak gara-gara mengikut ustadz yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, maka dia usir orang tuanya, ibunya diusirnya. Ini akibat karena kita tidak menggunakan pikiran. Jadi kita durhaka terhadap orang tua. Nah, jadi yang ketiga, kalau kita hanya berdasarkan sami'na wa ata'na tanpa menggunakan pikiran, jadi akan menimbulkan perselisihan antara suami istri. Suami ikut paham Wahabi Salafi yang membidahkan amalan tahlilan, zikir, malam Jumat, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Sementara istri paham ikut tahlilan. Akhirnya terlibat pertengkaran, berujung kepada perceraian. Gara-gara sami'na wa ata'na yang tak diiringi dengan akal untuk berpikir. Nah, jadi disinilah kita harus menggunakan pikiran. Karena itu perintah Allah. Perintah Allah kita menggunakan pikiran. Nah, kenapa kita harus berpikir? Karena kita harus mengetahui yang kita ikuti benar atau salah. Yang kita ikuti lurus atau bengkok. Jadi jangan kita hanya sekedar angguk-angguk balam. Nah, mengangguk-angguk akhirnya terjebak ke dalam jebakan balam. Nah, sudah masuk jebakan balamnya, tinggal yang bersangkutan lah mengarahkan dia, memasukkan ke kotak mana dia suka. Kita ini bukanlah hewan peliharaan. Kita ini bukan ternak yang hanya mengikuti setiap langkah pengembala. Bukan. Kita ini dianugerahkan Allah dengan pikiran untuk membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kalau hewan ternak, hewan peliharaan, dia ikut aja tanpa berpikir untuk dirinya. Di mana dibawa pengembalanya, ya ke situlah dia. Nah, kita bukan hewan ternak yang sedang digembala. Nah, yuk kita simak lagi video yang kedua. Video berikut ini. Orang filsafat selalu mengandalkan akal. Bahwa semuanya harus akal. Jangan. Akal kita ini kalau sudah berhadapan dengan syariat, dia hanya sebatas buang angin, ikhwan. Jangan sombong gitu. Orang buang angin mau sholat, berwudu atau tidak? Yang dicucinya tempat buang anginnya atau anggota wudu? Anggota wudu. Yang menyuruh anggota wudu akal atau syariat? Syariat. Ketika bab buang angin, akal harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana bab alam semesta ini? Akal ingin mendahului syariat. Maka itu saya bilang orang filsafat, otaknya, akalnya baru sebatas kentut. Nah, setelah kita saksikan video yang kedua, ini Ustadz ini mengatakan bahwa akal itu sama dengan kentut. Ada orang-orang filsafat itu menggunakan akal sama dengan kentut. Nah, kalau sudah dihadapkan dengan syariat. Jadi Ustadz ini pun berkata jangan sombong. Ustadz ini jangan sombong katanya. Inilah orang-orang yang berbicara hanya menghafal, membaca, lalu menyampaikan tanpa memahami sedikit pun. Beliau mengatakan jangan sombong. Sementara beliau sendiri di video tersebut nampak sombong.
dengan menghina orang-orang yang belajar ilmu falsafat. Yang kedua, dia telah menghina ciptaan Allah, yaitu akal yang ada di manusia. Jadi dia sudah menghina ciptaan Allah. Yang ketiga, dia sudah merendahkan orang-orang yang belajar ilmu falsafat. Ini daripada sombong, lebih daripada sombong ini, menghina orang, mencela orang. Dia ustadz. Sementara ada tak orang yang di sekitar dia? Ada. Ada tak dianya mengingatkan ustadz tersebut supaya jangan berbicara seperti itu? Tidak. Kenapa? Gara-gara dia memandang yang bicara ini siapa? Dia memandang orangnya. Siapa yang berbicara? Seorang ustadz yang terkenal, ternama. Gitu. Kalau saya di situ, saya ingatkan, ustadz, jangan berbicara seperti itu, merendahkan orang. Allah melarang untuk mencela, menghina orang. Lebih baik ustadz berbicara yang baik-baik saja. Itu akan saya sampaikan. Walaupun saya harus diusir dari ruang itu, saya akan pergi. Ngapain saya duduk di situ? Nah, disinilah saudara-saudaraku, kita mendengarkan ceramah, jangan hanya taklil buta dengan mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Tapi kita harus berpikir, apakah yang disampaikan ini benar atau salah. Akal ini gunanya untuk mempelajari syariat, untuk mengamalkan syariat. Dengan akal akan menimbulkan keyakinan. Jadi, kalau kita tidak menggunakan akal, maka tidak akan timbul keyakinan. Karena kita hanya sekedar ikut-ikutan atau disuruh-suruh orang. Nah, sementara yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Ini maksudnya supaya kita mendapat jalan yang lurus. Seperti contoh, kita bergaul sehari-hari dengan kawan-kawan kita. Tapi kawan kita ini mengajak kita untuk menjadi begal. Nah, di sini kita berpikir bahwa begal itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Nah, di sini jangan ikut, karena apa yang disampaikan tadi harus menjadi begal. Nah, yang kedua, umpama kita suami istri. Suami kita ingin menjual kita, menjadikan kita pelacur. Nah, dengan alasan ekonomi. Kita harus berpikir bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau Allah akan memberikan rezeki itu, tak satu pun orang yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah yang akan mempersempit rezeki itu, jungkir balik pun kaki ke atas, kepala ke bawah, rezeki itu tak akan pernah datang. Itulah namanya kita tuh penuh dengan keyakinan kepada Allah. Jadi jangan kita ikuti. Jangan samina watokna, karena suami yang menyuruh, kita ikut. Nah, jadilah pelacur, kita dijualnya kan. Nah, itulah gunanya akal. Nah, kalau ada orang umpama dianya mengasih tahu kita bahwa istri kita itu berbuat begini-begini, kita jangan langsung panas. Kita harus cross check. Kita harus selidiki. Nah, anda kata benar, ya kita serahkan sama orang yang disukai sama istri kita itu. Saya pernah juga kok seperti itu. Saya dikasih tahu kawan, istri saya suka pergi sama si anu kata. Ya udah, saya enggak tanya istri saya selidiki. Ternyata bohong. Hanya ingin menghancurkan rumah tangga saya. Nah, disinilah letaknya kita berpikir. Maka perintah Allah di surah Muhammad, apakah engkau tidak berpikir dan merenungkan isi Al-Quran? Di sini Allah tidak memerintahkan kita menghafal. Allah tidak memerintahkan kita menghafal. Tapi Allah memerintahkan kita berpikir akan isinya kandungan Al-Quran. Apa ajaran di Al-Quran itu? Dan kita renungkan. Sehingga di situ kita mendapatkan pemahaman akan ajaran agama Islam. Akan ajaran dinnya Allah. Akan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tak lupa saya akan tetap mendoakan kepada saudara-saudaraku. Apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.